حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأما بعد، أحبتي في الله وإخواني في الدين، أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanjutkan pembahasan surat An-Naba, bagian yang terakhir dari surat tersebut atau tafsir surat An-Naba, di mana Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir, yukhbiru an 'azamatihi wa jalalihi wa annahu rabbus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang keagungan dan kemuliaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb langit dan Rabb bumi, wa ma fihima wa ma bainahuma, dan seluruh apa yang ada di antara keduanya. Wa annahu rahman alladhi syamilat rahmatuhu kulla syai'. Dialah Allah Ar-Rahman yang rahmatnya atau kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. La yamlikuna minhu khitaba, dan kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka, yakni semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat itu la yaqdir, tidak punya kemampuan ala ibtida'i mukhatabatihi illa biidnih. Tidak ada satupun yang punya kemampuan kemudian untuk berbicara kepada Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini khususnya terjadi pada hari kiamat. Itu pula lah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-255. Ketika Allah mengatakan, man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah. Atau dalam ayat yang lainnya dalam surat Hud ayat yang ke-105 misalkan, kaqaulihi, kata Imam Ibnu Katsir, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidnihi. Hari di mana datang seseorang, atau hari di mana tidak ada satu jiwa pun yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua min sabab atau bisababi 'azamatillah. Kenapa mereka semua tidak bisa berbicara atau tidak sanggup kemudian berbicara kepada Allah ibtidaan, menjadi yang pertama berbicara kepada Allah? Karena keagungan Allah yang meliputi segala sesuatu, khususnya pada hari itu, pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat Allah akan mengumumkan keagungannya. Kata Allah dalam hadis yang sahih, anad dayyan, kata Allah, sayalah sang maha pembalas. Anal malik, sayalah sang raja. Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia? Di situ Allah menegaskan betapa berkuasa dan sangat berkuasanya Allah, dan betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang sanggup kemudian untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah kemudian, yauma yaqumur ruh, hari di mana ar-ruh wal malaikatu, dan para malaikat berdiri soffan
berbaris-baris, la yatakallamun, mereka tidak ada satupun yang berbicara. Bahkan para malaikat pun tidak ada yang sanggup berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini kata Imam Ibnu Katsir, ikhtalafal mufassirun. Para mufassir ikhtilaf. Yang dimaksud dengan ruh di sini siapa? Ma huwa? Siapa yang dimaksud dengan ar-ruh? Maka sebagian perkataan para ulama atau perkataan yang pertama di antara perkataan para ulama, kata beliau. Ini diriwayatkan dari Al-Aufi, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Annahum arwahu bani Adam. Jadi maksud dengan ruh adalah ruh-ruhnya anak Adam. Jadi ruh-ruh anak Adam berdiri bersama para malaikat. Itu diantara pendapat. Ya. Pendapat yang kedua adalah Banu Adam, anak-anak Adam. Bukan ruhnya, tapi sudah menyatu dengan tubuh. Karena kita dibangkitkan nanti ruhnya saja atau dengan tubuhnya? Dengan tubuhnya sekaligus. Semuanya akan dikembalikan kepada tubuh-tubuh mereka untuk menghadapi apa? Hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang ketiga, annahum khalqun min khalqillah, bahwa ar-ruh di sini adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Jadi makhluk lain, makhluk khusus, ala suwari bani Adam, fisiknya rupanya seperti anak Adam, seperti manusia, tapi laisu bimalaikah, tapi bukan malaikat, wala bibashar, mereka pun bukan manusia. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya. Wahum ya'kulun wa yashrabun, mereka makan dan minum, tapi bukan manusia. Adapun pendapat yang keempat, pendapat ini mengatakan bahwa Jibril alaihi salam lah yang disebut dengan ruh. Ya. Ini pendapat Asy-Sya'bi, Sa'id ibnu Jubair, muridnya Ibnu Abbas, dan Ad-Dhahhak. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 193 dan 194. Kata Allah, nazala bihi ar-ruhul amin. Allah yang menurunkan atau turunnya Al-Quran. Al-Quran turun dibawa oleh ruhul amin. Yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Ala qalbika, diturunkan kepada hatimu. Wahyu Allah itu masuk ke hati Rasulullah SAW langsung. Terkadang terdengar saja, terkadang didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud ataupun dalam wujud yang lain, atau kadang-kadang seperti suara gemerincing rantai yang dipukulkan ke batu. Ini turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terdengar oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah SAW mendapati ayat-ayat Allah masuk ke dalam hatinya. Dan seterusnya. Tapi syahidnya di sini yang dimaksud dengan ruh siapa? Jibril. Ya. Dan Muqatil Ibnu Hayyan, salah seorang mufassir, beliau mengatakan ar-ruh, yang dimaksud dengan ar-ruh asyraful malaikah, malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihis salam, wa aqrabu ila Rabbi azza wa jal, dan yang paling dekat kepada Allah. Para malaikat yang paling bisa mendekat sama Allah adalah Jibril alaihissalam faqat, cuman Jibril alaihissalam, yang lain tidak ada yang bisa. Ya, yang bisa lebih dekat lagi dari Jibril itu adalah Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Ya, Jibril berhenti sampai langit ke-7, maka Rasul naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Ya.
Ini menunjukkan juga bahwa manusia lebih apa? Mulia dari, kenapa? Oh, itu bisa sampai Sidratul Muntaha. Kan itu alasannya apa? Kenapa bisa sampai Sidratul Muntaha? Kenapa? Karena manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada dirinya. Sedangkan malaikat diciptakan dalam kondisi apa? Suci, bersih, dan hanya untuk taat kepada Allah. Jadi lebih berat manusia daripada malaikat ujian, sehingga mereka berhak mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Pendapat yang kelima adalah Al-Quran. Nanti yang akan berdiri bersama para malaikat adalah Al-Quran Al-Karim. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Allah mengatakan, mensifati Al-Quran dengan ruh di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52, Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepadamu ruh, yakni Al-Quran, dari atau atas perintah kami. Ya, berarti Al-Quran juga disebut dengan apa? Ruh. Makanya orang yang ingin jiwa dan hatinya hidup, maka hendaknya dia menggenggam teguh Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang menghidupkan jiwa seseorang. Nah, Allah bahasakan dengan apa? Ruh. Wasadis yang keenam, pendapat yang keenam. Ini sebelum yang keenam, Anda pengen tahu, dicatat nggak yang 5 itu tadi? Dicatat? Coba ulangi. Yang pertama, ruh-ruh anak Adam. Yang kedua, anak Adam itu sendiri. Ketiga, malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran. Yang kelima, yang keempat tadi makhluk di antara makhluk Allah. Yang kelima adalah Al-Quran Al-Karim. As-sadis yang keenam, annahu malakun minal malaika biqadri jami'il makhluqat. Dia adalah seorang malaikat di antara para malaikat. Apa? Di antara para malaikat. Yang kedudukannya, kemuliaannya, atau yang mewakili seluruh makhluk. Ya. Jadi bukan Jibril, tapi malaikat di antara para malaikat. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir di sini dalam penjelasan atau tafsir beliau itu adalah Banu Adam. Yang dimaksud dengan ruh di situ adalah anak-anak Adam. Ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir juga. Tapi ana secara pribadi dan beberapa pendapat para ulama condong kepada bahwa yang dimaksud adalah Jibril alaihis salam. Ya, nasallallahu salamatul afiyah. Baik. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man adzina lahur rahman. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. La yatakallamun illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawab. Perkataan kata Ibnu Katsir, Allah ketika mengatakan illa man adzina lahur rahman, itu sama persis seperti perkataan Allah, firman Allah dalam ayat yang lain, surat Hud ayat 105 tadi. La takallamu nafsun illa biidnihi. Tidak ada satu jiwa pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan, kama thabata fi sahih
Dan di hari itu, ya, di hari kiamat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, itu riwayat Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bahwa nanti yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara itu hanya para rasul. Tulis, hanya para rasul. Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, artinya yang diizinkan sama Allah itu hanya para rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yatakallamu yauma idzin illar rusul." Tidak ada yang berbicara pada hari kiamat, yakni yang diizinkan untuk berbicara, kecuali hanya para rasul, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang diizinkan para rasul. Dan yang pertama kali diizinkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berbicara langsung kepada siapa? Kepada Allah. Ya, adapun di antara mereka mungkin mereka berbicara, mungkin kan terjadi. Ketika mereka terlalu lama menunggu di padang mahsyar, mereka saling berbicara dan berusaha bagaimana caranya meminta Allah untuk memulai hari perhitungan. Wa qala shawaba, dan yang diizinkan oleh Allah itu adalah yang mengatakan kebenaran. Haqqan, kata Ibnu Katsir. Dan termasuk kebenaran atau bentuk atau yang dimaksud dengan kebenaran adalah kalimat la ilaha illallah. Di sini kita tahu bahwa yang akan berbicara hanya mukmin, orang kafir sedikit pun tidak punya kesempatan untuk berbicara kepada Allah. Ya, mereka mau membela diri tidak bisa, melihat murka Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul ada di hadapan mereka, dan mereka tahu mereka pasti binasa, dan mereka tidak diizinkan sedikit pun untuk berbicara. Bahkan Allah tidak mau memandang mereka, ya, tidak mau berbicara kepada mereka. Kemudian Allah tidak mau membersihkan dosa-dosa mereka, dan Allah mempersiapkan adab yang pedih. Mungkin di dunia orang kafir bisa tertawa, terbahak-bahak, tapi di akhirat tidak ada yang lebih tersumpal mulutnya melebihi orang-orang kafir dan musyrik. Karena mereka sama sekali tidak punya kesempatan. Ya, dzalika yaumul haq. Itulah hari yang pasti. Al-kain la muhalah, yang akan terjadi tidak ada keraguan di dalam. Tidak mungkin tidak terjadi. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Apa artinya? Niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya, kepada Rabbnya, yakni atau ay marji'an wa tariqan yahtadi ilaihi wa manhajan yamurru bihi alaihi. Pada hari itu semua orang berharap dia dulu ketika di dunia berada di atas jalan kebenaran. Iya, betul. Bahkan orang-orang kafir pengen masuk Islam atau berada di atas Islam. Masuk Islam. Mereka menyesal. Apa penyesalan mereka? Bagaimana penyesalan mereka? Bagaimana cara mereka menyesal? Coba. Minta dihidupkan kembali. Gimana mereka mengatakannya? Surat Al-Munafiqun. Apa bunyinya?
Iya, ayat berapa? 10 11 dibacakan, Bu. Ya, silakan. Ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ini orang kafir, orang beriman? Orang beriman. Ini orang kafir, penyesalan orang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Itu nanti di akhir ayat, akhir surat ini. Tapi maksudnya mereka menyesal. Kenapa dulu nggak ngikutin Nabi Muhammad SAW? Tulis dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 dan ayat ke-28. Maksud Anda ini, mereka menyesal. Kenapa dulu nggak ada di atas jalan yang benar sama Rasulullah SAW? Di ayat yang ke-27 Allah mengatakan wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Hari di mana orang zalim itu menggigit tangannya. Orang kalau kesel, jamaah, saking keselnya biasanya apa? Gemes. Biasanya gigit apa? Gigit tangan, gigit jari. Gitu. Kenapa? Kenapa? Pada hari itu, pada hari kiamat, orang-orang zalim, orang-orang yang kufur, semuanya akan menggigit tangan mereka dan mereka mengatakan, ya laitani. Sahih. Laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu waktu hidup di dunia, saya mengambil jalan yang sama bersama Rasulullah SAW, yaitu Islam. Ya wailata dalam ayat berikutnya. Ya, dan sungguh celaka diriku ini, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba dulu saya tidak pernah menjadikan si fulan yang menyeret dia kepada kekufuran sebagai teman. Mereka betul-betul menyesal. Tapi semuanya terlambat. Jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Yang ingin selamat, hendaknya dia mengambil jalan yang mengantarkan dirinya kepada Rabbnya. Dan Allah mengatakan inna andarnakum adzaban qariba. Kami ini memperingatkan kalian, sudah menyampaikan peringatan kepada kalian tentang azab yang dekat. Ya. Ya, ini di hari kiamat. Karena hari kiamat itu sangat dekat dengan apa? Dengan kita. Betul? Betul? Betul jemaah? Kata Nabi apa ketika dalam Sahih Bukhari? Nabi bilang, bu'ithu wasa'ah kahatain. Saya ini diutus sama Allah dengan terjadinya hari kiamat, dekatnya seperti ini. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dekat. Bahkan munculnya Nabi Muhammad SAW itu diantara tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Nabi muncul, Nabi kita Muhammad SAW itu tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Ya. Dan Nabi sudah diwafatkan sama Allah, betul? Kenapa disebut dekat? Padahal bertahun-tahun. Karena di akhirat jarak sekian ribu tahun itu hanya sekejap. Teramat sangat dekat. Dan Allah sudah sampaikan, di antara bentuk rahmat Allah, kata para ulama, Allah kirimkan para rasul untuk ngasih peringatan, bukan ngasih kabar gembira aja, tapi ngasih peringatan supaya tidak celaka. Kata Ibnu Katsir, yaumal qiyamah li ta'akkudi wuqu'ihi sara qariban. Bahwa pada hari kiamat sudah diperingatkan ada azab yang dekat, karena memang terjadinya sangat dekat. Antara kita dengan kiamat itu sangat dekat. Dan ada pepatah Arab yang mengatakan, kata Ibnu Katsir, li'anna kullu ma huwa atin setiap perkara yang akan datang dia pasti
datang. Dan tidak terasa datangnya. Ya, itu yang dimaksud. Antum kalau nunggu sesuatu, tahu-tahu apa? Kopi. Tahu-tahu apa? Kopi. Antum kalau nunggu sesuatu, tahu-tahu apa? Tahu-tahu datang. Betul? Apalagi di akhir zaman ini. Cepat sekali waktunya. Iya. Sampai mana tadi teh? Oh iya, semua yang akan datang pasti datang. Ya. Kemudian Allah mengatakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nah, ini yang sangat mengerikan. Hari itu, hari kiamat adalah hari di mana seseorang akan melihat apa yang dilakukan oleh tangannya sendiri atau kedua tangannya. Ayyuridu alaihi jami'a a'malihi, bahwa Allah akan menampilkan semua amalannya, khairaha wa syarraha. Tulis ini jamaah, khairaha wa syarraha, qadimaha wa hadithaha. Yang baiknya, yakni amalan yang baik ataupun yang buruk. Qadimaha, yang telah lalu, yang lama, wa hadithaha, dan yang terbaru, ya, dilakukan oleh seorang hamba Allah atau yang paling terakhir. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49, wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka hamba-hamba Allah itu akan menjumpai apa yang mereka lakukan hadir, ada di depan mata mereka. Kenapa? Karena Allah tampakkan kitab-kitab catatan amal dan Allah datangkan saksi-saksinya. Jadi nanti itu di hadapan Allah, buku dikasih. Kalau orang beriman, soleh, ahlul jannah dikasih, diambil pakai tangan kanan. Kalau yang maksiat atau kafir, munafik, dikasih dari belakang. Dan bukan hanya itu, dibuka bukunya. Terus ditanya. Ada dua cara bertanya, kita pernah jelaskan ini. Atau dua cara hisab. Yang pertama adalah hisabu ardin. Cuman ditampakkan saja sama Allah. Nih, kamu pernah melakukan ini? Kamu pernah melakukan ini? Kamu melakukan dosa itu namanya hisabu ard. Dan Allah tidak pernah bertanya apa? Kenapa? Ini yang disebut dengan hisaban yasira. Adapun yang menjadi isyarat seseorang akan diazab sama Allah adalah yang kedua, hisabu niqash. Ketika Allah bertanya alasan kenapa kita melakukan perbuatan itu. Karena Nabi mengatakan manuqisha, barang siapa yang ditanya, didebat sama Allah, kenapa kamu begini? Kenapa kamu melakukan itu? Allah tidak begini, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu tanpa bertanya. Kenapa? Itu namanya hisaban yasira atau hisabu ard. Tapi kalau hisabu niqash, ketika Allah bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Karena Nabi mengatakan manuqisha uzzib. Barang siapa yang didebat oleh Allah, maka dia akan diazab. Dengan bukti yang ada di depan matanya dan saksi yang didatangkan oleh Allah. Iya. Ketika seseorang yang ditanya kenapa, ingin membela dirinya, dikunci mulutnya. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana kami tutup mulut-mulut mereka. Jadi nggak bisa bela diri. Allah tidak sudi mendengar pembelaan diri sedikit pun dari manusia-manusia. Karena buktinya ada kok. Allah nggak butuh yang lain. Kalau dia diberikan kesempatan membela diri, pasti dia membela karena dia ingin selamat. Tapi Allah tidak berikan kesempatan. Ya, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang nanti akan berbi. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi.
tentang semua perbuatan yang mereka lakukan. Bahkan bumi pun akan bersaksi. Kita sudah pernah bahas dalam surat Al-Zalzalah. Wa tuhaditsu yauma idzun tuhaditsu akhbaraha. Hari itu bumi yang kita injak ini akan menjadi saksi juga nanti di hadapan Allah. Sok mau setersembunyi apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, percuma. Kita membela diri nggak bisa. Malaikat ada, catatan ada, bumi pun akan bersaksi. Si fulan di tempat ini, waktu ini dia melakukan ini dan itu. Ini yang dimaksud sama Allah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Atau dalam ayat yang lainnya dalam suratul Qiyamah Allah mengatakan wa yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia duduk akan dikabarkan kepada dirinya tentang apa yang sudah dia lakukan atau baru saja dia lakukan. Maksudnya yang dulu dan yang sekarang atau yang terakhir. Semua lengkap. Apakah kita berpikir semuanya akan luput? Tidak. Semuanya tercatat dengan sangat detail dan sedikit pun tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Tidak ada keluputan. Ya. Setiap dari kita itu ada malaikat apa sifatnya raqibun atid. Apa itu raqib? Raqib itu mengawasi. Pengawasannya nggak pernah luput. Jadi mon CCTV mah 24 jam mengikuti kita kemana saja, bahkan selalu berada di sisi kita. Atid yang kemudian catatannya tidak bisa diganggu gugat. Dia nggak akan merubah sedikit pun, sama persis seperti apa yang dilakukan. Ya, persis. Si fulan pernah kia terus detik per detik apa yang dilakukan dia catat. Tugasnya cuma itu. Ya, Nasallallahu alaihi. Maka mereka yang ingin selamat kemudian, maka mereka tidak punya pilihan lain selain apa? Selain melakukan yang baik-baik saja. Dan kalaupun mereka melakukan keburukan, mereka tidak punya pilihan lain selain bertaubat kepada Allah. Jangan khawatir. Sebagian dari kita bingung nanti, ya Allah, aib saya terlalu banyak. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Hapus dengan taubat. Sekeji apapun diri kita, maka Allah memberikan pintu jalan keluarnya untuk membersihkan seluruh kekejian itu. Taubat namanya. Makanya Allah tuh menyeru semua orang yang beriman, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan malu untuk kembali kepada Allah. Jangan malu untuk bertobat. Jangan malu, bertobatlah. Ya. Dan perbanyak amal saleh. Kita ini sering kali menyanyiakan amal saleh karena kita tidak tahu nilainya. Kita tidak tahu apa nilainya. Amal soleh itu lebih berharga dari apapun di dunia. Ini betul nggak? Kita meyakini ini tidak? Karena kalau kita meyakini ini, semestinya yang kita kejar itu adalah amal soleh, bukan yang lain. Kita menghabiskan hidup dan waktu itu untuk apa? Untuk beramal, bukan untuk yang lainnya. Coba Anda mau tanya, memang apa faedahnya kita beramal soleh? Apa faedah? Memperberat timbangan kebaikan. 1, 2. Mendatangkan rahmat Allah. Apa? Udah gitu aja, selesai sudah, gak ada lagi. Jalan menuju surga. Terus apa? Menghapuskan dosa. Terus apa lagi? Membuat Allah cinta kepada dirinya.
Tulis, kira tulis. Ini supaya diingat. Jangan selalu mengejar cinta manusia. Iya, karena kita mah yang dikejar teh manusia lagi. Dalam surat Maryam ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat," dan kemudian beramal saleh, "sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan adanya kecintaan untuk mereka. Allah akan jadikan mereka ini makhluk yang dicintai sama Allah, dan mereka dicintai oleh makhluk yang lain. Ini kalau seseorang berada di atas jalan iman dan amal saleh. Masa nggak pengen dicintai sama Allah? Dan caranya mudah, tinggal beramal soleh. Amal soleh nggak ditukar dengan yang lain. Kan betapa seringnya kita menukar amal soleh dengan perbuatan yang sebetulnya nggak ada nilainya. Sering kan? Sering banget. Padahal, atau itu artinya kita sedang menukarkan cinta Allah dengan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali dari dunia. Karena dunia yang memalingkan kita dari cinta Allah. Dunia. Ataupun amal saleh meninggikan derajat kita kan nanti di akhirat. Pengen Firdausul A'la? Pengen? Caranya gimana? Ya beramal yang benar. Seperti amalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada. Apa yang berikutnya? Soleh. Orang-orang soleh, yakni yang banyak beramal soleh. Cita-cita Firdausul A'la, tapi amalnya amal apa? Surga yang paling bawah, level 1 atau level 100? Jamaah, level 1. Kalau level 1 berarti yang paling terakhir keluar dari neraka. Emang iya, kan sudah sering disampaikan. Level 1 surga itu adalah levelnya orang-orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga. Mau itu? Maka berusaha. Sekarang adalah waktunya untuk menggapai kemuliaan dengan amal soleh. Dan satu lagi tentang amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah akan jadikan amal soleh seseorang itu terus bertambah, atau berlipat ganda sesuka Allah. Kalaulah dia bukan amal jariyah, maksudnya amal yang manfaatnya terus menerus, maka Allah bisa lipat gandakan amal seseorang itu sesukanya, bebas, sesuka Allah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-173, ayat yang ke-173, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, adapun mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih, Allah akan sempurnakan pahala mereka, Allah balas kebaikan mereka, dan Allah tambahkan atas pahala itu dengan keutamaan dari Allah. Maksudnya Allah tambahkan dengan kemuliaan sesuka Allah. Dan semua itu karena amal saleh. Ahibati fillah wa ikhwani fiddin. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, wa yaqulul kafiru, Allah Ta'ala berfirman, wa yaqulul kafir, dan orang yang kafir pada hari itu, pada hari kiamat, yaqul, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ay yawaddul kafiru yawma idzin annahu kana fi darid dunya turaban
Dia berharap ketika dia di dunia dia menjadi tanah. Bahkan bukan hanya saja orang kafir yang mengharapkan seperti ini. Orang yang berdosa, bahkan bukan hanya orang yang berdosa saja. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW pun sebelum mereka wafat, mereka berharap mereka menjadi tanah, dedaunan, agar tidak pernah mengalami beratnya rangkaian hari kiamat atau hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Apalagi orang yang kafir yang datang membawa dosa yang tidak dimaafkan sama Allah. Walam yakun khuliqa, kata Ibnu Katsir, dia berharap dia tidak pernah diciptakan. Wala kharaja ilal wujud, dia tidak pernah muncul ke alam semesta ini. Kan itu lebih baik. Lebih baik tidak? Lebih baik tidak? Ya lebih baik selamat dari azab. Pohon, tanah, batu sudah pasti selamat dari azab Allah. Jauh lebih mending daripada orang kafir. Binatang, hewan, mereka jauh lebih mending tidak? Iya, dibandingkan orang kafir. Orang kafir kekal di dalam neraka. Makanya Allah tidak pernah memberikan sedikit pun kemuliaan kepada orang kafir fid dunya wal akhirah. Dan di mata orang-orang beriman, orang kafir pun itu secuil pun nggak ada kemuliaan. Selama mereka kufur, tidak ada kemuliaan sedikit pun. Bukan sombong, bukan merasa lebih baik, bukan. Tapi memang tidak ada kemuliaan sedikit pun ketika seorang berada di atas kekufuran. Di mana letak mulianya? Di saat batu, pohon, hewan jauh lebih baik dari mereka. Jauh lebih baik dari mereka. Semua makhluk ini beriman sama Allah, tidak beriman. Bertasbih, tidak bertasbih. Orang kafir? Mereka pasti selamat dari azab atau tidak? Pasti. Orang kafir? Tidak. Di mana letak kemuliaan mereka? Tidak ada. Makanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ketika berhadapan sama orang kafir itu mereka berhadapan seperti seseorang yang berada di atas kemuliaan dengan mereka-mereka yang sangat hina dan dihinakan oleh Allah. Begitu cara mereka bersikap. Ya, ini yang disebut dengan izzah. Apa? Izzah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, walillahil izzatu jami'an. Milik Allah lah semua jenis kemuliaan. Betul? Wali rasulihi walil mu'minin. Bagi rasulnya dan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika hina ayana azaballah. Dan itu mereka katakan ketika apa? Ketika mereka melihat azab Allah. Dan terlihat. Neraka kelihatan. Karena neraka nanti ditarik di padang mahsyar, betul? Ditarik? Ditarik? Iya, ditarik. Ditarik dengan rantai yang begitu banyak. 70.000, setiap rantainya 70.000 malaikat. 4,9 miliar malaikat menarik neraka saja atas perintah Allah. Itu saja sudah mengerikan buat para orang kafir. Ayana al-adab. Oh, ini yang waktu itu dikabarkan sama Nabi, sama para Rasul tuh ini. Tempat yang diancamkan kepada kami. Wa nazara ila a'malihil fasidah, dan mereka melihat amalan mereka yang rusak. Qad suttirat alaih, yang sudah dicatat. Ada barisan-barisan catatannya di dalam catatan amal mereka. Bi aidi al malaikatus safaratul kiram al bararah. Yang ditulis oleh para malaikat, para utusan Allah yang mulia, yang baik. Tugasnya mencatat amalan-amalan mereka. Wakila, dikatakan bahwa mereka mengatakan itu, ya laitani kuntu turaba, ketika mereka menyaksikan apa? Hewan-hewan yang ada, yang hidup di dunia dibangkitkan oleh Allah.
fayafsilu bainaha bihukmihil adl alladzi la yajur. Dan pertikaian di antara sesama hewan itu akan diselesaikan sama Allah. Dan orang kafir akan menyaksikannya. Hewan saja diselesaikan. Bagaimana dengan manusia? Hewan. Kucing biasanya ribut sama siapa biasa? Misalkan kucingnya dicabok sama anjing misalkan. Itu nanti akan diselesaikan, tidak akan. Iya, akan diselesaikan. Dicakar, luka. Atau di sini beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa domba atau kambing yang bertanduk akan dihukum atau maksudnya akan diberikan konsekuensi atas perbuatannya kepada kambing yang tidak bertanduk sehingga terluka. Mereka beradu, dilukai saudaranya yang lain, maka dihukum dengan keadilan Allah. Caranya gimana? Allahu a'lam. Penghukumannya gimana? Wallahu a'lam. Tapi Allah akan datangkan mereka semua dan para orang kafir itu menyaksikan, dan selesai semua itu dilakukan sama Allah. Allah mengatakan kepada semuanya apa? Kuni turaban. Jadilah kalian semua tanah. Iya, jadi tanah. Kalian semua jadi tanah semuanya. Maksudnya hewan ini semuanya jadi tanah. Fatasiru turaban, semuanya jadi tanah. Di situ orang kafir mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Duhai andaikan aku juga menjadi tanah. Kuntu hayawanan. Mereka mengatakan, kata Ibnu Katsir, andaikan aku jadi hewan sama seperti mereka, fa arji'u ila turab, sehingga aku berubah jadi tanah. Dan ini diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dan sudah disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, atau dalam hadis sur itu hadis ditiupnya apa? Sangkakala. Ya, dalam hadis yang sahih yang masyhur. Ya, dan selesailah tafsir suratun Naba, dengan itu selesai pula tafsir juz yang terakhir dari Al-Qur'an Al-Karim. Dan kita memasuki juz berikutnya. Diawali dengan suratul Mursalat. Langsung kita masuk ke surat Al-Mursalat. Al-Mursalat. Insyaallah juz 30 sudah hafal semuanya insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Bismillah. Tafsir suratul Mursalat. Wahiyya Makkiyah. Dan dia adalah surat Makkiyah. Karena diturunkan di kota Makkah. Dan secara khusus diturunkan di Mina ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang haji. Di haji wada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah itu hanya 4 kali. Nabi umrah hanya 4 kali dalam Islam, maksudnya setelah beliau hijrah. Dan haji hanya satu kali, yaitu haji wada di tahun keberapa? 10. Di tahun ke-10 Hijriyah, dan beberapa bulan berikutnya Nabi wafat. Di tahun berikutnya di Rabiul Awal tanggal 12. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal yang disepakati sebagai hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan satu hadis yang sahih dari Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di mana Abdullah radhiyallahu taala anhu, yakni Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bersama Rasulullah SAW di satu gua di Mina. Ini ketika apa? Haji. Tulis di situ, ketika haji wada. Mereka dalam keadaan ihram.
idz nazalat alaihi wal mursalat. Di gua itu, ya para ulama menjelaskan, ini di hari-hari tasyrik, ketika Rasul dan para sahabatnya mabit di Mina. Mabit di mana? Di Mina. Mabit di Mina ini untuk apa? Intinya apa mabit di Mina? Melakukan apa? Jumroh. Ya, intinya kan cuma itu sudah. Ya, cuma melempar jumroh. Baik. Nabi bermalam di satu gua di Mina. Kemudian turunlah surat Al-Mursalat. Kata Ibnu Mas'ud, fa innahu la yatluha wa inni la atalaqaha min fihi. Sesungguhnya ketika Nabi mengucapkan ayat-ayatnya, Nabi mengucapkan apa? Ayat-ayatnya, maka saya langsung talaki. Maksudnya talaki apa? Langsung menirukannya, langsung. Jadi misalkan wal mursalati urfa. Abdullah bin Mas'ud langsung wal mursalati urfa. Langsung gitu. Itu yang dimaksud. Wa inna fahu la ratbun biha. Di mana kondisi Nabi mulutnya masih basah, maksudnya masih segar ayat itu diucapkan, saya langsung talaki. Abang kadian. Duduk. Sampai mana tadi teh? Sampai masih basah lisannya. Idz wafabat alaina hayyatun, ketika tiba-tiba muncullah, loncatlah satu ekor ular di tengah-tengah Nabi dan para sahabat. Di mana ini? Di gua. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan uqtuluha, bunuhlah. Karena ular itu diantara hewan yang boleh dibunuh, kecuali jika dijumpai di mana? Di rumah, maka harus 3 kali apa ditunggu 3 hari? Diusir atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran agar diketahui ini ular beneran atau bukan. Karena kalau di rumah ada kemungkinan dia jin. Kalau dipastikan dia ular beneran, maka boleh dibunuh. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini cuma berlaku di Madinah. Paham maksudnya? Khusus ini mah untuk yang terjadi di mana? Di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ala kulli hal, pastikan ini ular beneran, kemudian bunuh kalau di rumah. Tapi kalau di luar rumah, bunuh. Kalau berani. Iya kan? Kan pakai alat bisa. Ya, ala kulli hal, ular itu harus dibunuh. Ada di antara binatang fasik. Binatang fasik itu ular, tikus, cicak, kalajengking, anjing hitam. Anjing hitam itu dibunuh. Hah? Apa? Nah, burung gagak sebetulnya, burung hitam, burung gagak itu yang dibunuh. Ya, itu boleh dibunuh karena binatang fasik. Itu harus dibunuh. Ada yang tidak boleh dibunuh. Semut, kucing. Gak ada dalilnya nggak boleh dibunuh. Maksudnya memang ada dalilnya gitu. Gak ada dalilnya kucing nggak boleh dibunuh, gak ada. Apa? Lebah, semut, lebah, kodok, ini nggak boleh dibunuh. Terus apa lagi? Kelelawar, Batman. Ya, ini tidak boleh dibunuh. Nah, baik yang dibunuh atau yang tidak boleh dibunuh, dua-duanya haram dimakan. Semut, lebah, atau tikus, ular tidak boleh kodok juga boleh. Kodok tidak boleh dibunuh. Ya, padahal sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bertanya, ini kodok bisa jadi obat, boleh nggak saya bunuh untuk dijadikan obat? Kata Nabi tidak boleh, karena dia bertasbih, kata Nabi.
dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah? Baik. Kita lanjutkan. Fabtadarna fadhahabat. Kami berlomba-lomba melaksanakan perintah Nabi. Jadi dikejar itu ular untuk dia apa? Dibunuh. Fadhahabat, tapi ularnya pergi. Hilang. Jadi nggak berhasil apa? Dibunuh. Maka kata Nabi apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wuqiyat syarrukum kama wuqitum syarruha. Ular itu terlindung dari keburukan kalian sebagaimana kalian terlindung dari keburukannya. Jadi dua-duanya selamat. Jadi ular itu selamat, kalian juga selamat. Ya, kalian selamat. Subhanallah, sebagian ulama mengatakan kalimat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Ya. Kajian. Ini diantara akhlak Nabi untuk mengobati perasaan para sahabat. Karena para sahabat ketika nggak berhasil mengeksekusi perintah Nabi, ada apa namanya, sedih nggak? Ada. Makanya diobati sama Nabi. Gak apa-apa. Itu ular selamat, ya kalian juga selamat. Ya aman sudah. Yang penting dua-duanya selamat. Ya. Nah inilah asbab atau bukan asbab. Inilah waktu turunnya surat Al-Mursalah. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Ummal Fadl sami'athu yaqra'u. Bahwa Ummu Fadl mendengar dirinya membaca wal mursalati urfa, faqalat, maka beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, dzakartani biqira'atika hadhihi surah, engkau telah mengingatkan diriku dengan pembacaanmu terhadap surat ini. Innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Itulah surat terakhir yang aku dengar dibaca oleh Nabi di sholat sebelum Nabi sama sekali tidak bisa ke masjid ketika sakit di akhir hayatnya. Rahman. Ya, terjadi pertikaian ini jemaah. Bukain lah. Oh ya udah. Sampai mana tadi? Ini surat terakhir yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini pula disunnahkan kata para ulama, surat Al-Mursalat itu diantara surat yang disunnahkan dibaca di sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Pernah Nabi Muhammad SAW membaca surat apa? Al-A'raf di sholat maghrib. Dari awal sampai akhir 206 ayat. Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira mau berjamaah bersama beli imam seperti ini? Ala kulli hal, ya. Alhamdulillah. Nabi membiasakan dirinya untuk membaca yang pendek. Ya. Nah, baik, kita masuk kepada ayat yang pertama. Ya, sebelum kita akhiri insyaallah taala. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mursalati urfa, artinya adalah al-malaikah. Al-malaikah. Yang dimaksud dengan al-mursalat itu adalah para malaikat. Oh ya, Mama sana belakang. Oh sakit. Oh. Langsung ke belakang. Belakang. Bawa ke belakang. Sampai mursalat. Itu para malaikat.
Kata Ibnu Katsir begini, ruwiya an Masruq Abid Duha Mujahid, dan salah satu riwayat dari Al-Imam As-Suddi rahimahullah, Warabi Ibnu Anas, Abang HP ya. Abang HP. Abang HP. nggak ada, nggak ada. HP. Tarik nafas dulu coba. Warabi Ibnu Anas, dan Al-Imam Rabi Ibnu Anas diriwayatkan bahwa artinya al-mursalat adalah para malaikat. Wa annahu qala hiya ar-rusul, yang dimaksud dengan mursalat adalah para rasul. Maksudnya dari kalangan manusia. Dalam riwayat yang lain dari beliau, yakni dari Abu Saleh, itu disebutkan para malaikat. Nah, Abu Saleh mengatakan al-asifat, an-nashirat, al-fariqat, wal mulqiyat, semuanya maknanya apa? Malaikat semua. Ini pendapat sebagian mufassirin. Nah, Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan makna wal mursalat, Abdullah bin Mas'ud punya tafsir lain. Beliau mengatakan apa? Ar-rih, angin. Begitu juga al-asifati asfa wan nasyirati nashra. Semua maknanya apa? Angin. Ada riwayat yang lain. An-nasyirati nashra artinya adalah al-matar. Artinya adalah hujan. Adapun Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mursalat adalah angin yang ditiupkan, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada atau di atas bumi ini, dan tujuannya Allah meniupkan angin adalah untuk menggerakkan awan dan kemudian juga membuahi tanaman atau antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Allah bilang apa dalam surat Al-Hijr? Wa arsalnar riyaha lawaqih. Ini dalilnya. Kami utus, kami kirimkan angin lawaqih agar tanaman-tanaman itu berbuah. Jadi membawa apa dia? Kalau bahasa ininya serbuk. Serbuk apa? Serbuk sari. Ketemu sama serbuk apa? Benang sari ketemu. Yuk pelajaran SD sebelum. Ya subhanallah. Dan itu sebabnya kenapa kemudian ya angin, artinya angin. Kita tidak boleh mencela angin. Karena angin itu yang menggerakkannya Allah. Sesuai atau mutlak ada di tangan Allah angin. Makanya Nabi mengatakan, atau dalam hadis qudsi disebutkan, nah, la tasubburrih, janganlah kalian mencaci angin, karena sesungguhnya akulah adalah ar-rih. Akulah angin, maksudnya akulah yang menciptakan, aku yang menggerakkan. Ini sama seperti tidak bolehnya kita mencela apa? Hujan. Tidak boleh mencela apa lagi? Waktu. Tidak boleh mencela waktu. Karena kata Allah, ana dahar, sayalah waktu, sayalah pencipta waktu. Saya yang menetapkan waktu. Karena mencela ciptaan itu mencela penciptanya. Ya, itu kan sebabnya kenapa antum tidak pernah mencela masakan istri di rumah kan? Enak terus, nggak ada kata asin, enak. Kalau antum tahu ketika antum bilang nggak enak, yang tercela siapa sebetulnya? Yang masak. Iya. Aneh na aika istri mah meni hati-hati tentang ngeunah. Pernah ada satu subhanallah, ada satu ustaz, dia menjamu tamunya. Istrinya yang masak. Ini kisah nyata. Antum tahulah insyaallah siapa orang. Tapi anda nggak akan kasih tahu. Itu sebelum disuguhkan makanannya, itu ustadznya bisik-bisik sama tamunya. Jangan bilang gak enak. Kata ustadz. Bilang aja enak. Ya, bilang aja enak. Nanti anak nanya sama antum, enak gak? Antum jawab apa? Enak. Kata orang ini, masakannya enak katanya. Masakannya sih, ya masuklah kata dia.
bisa dimakan gitu. Cuman suaminya wanti-wanti dari awal. Bilang enak. Jangan bilang nggak enak. Kenapa? Karena mencela makanan berarti mencela pembuatnya. Nah, sering kali kita kemudian mencela ciptaan Allah dengan tidak sadar bahwa kita sedang mencela Allah Rabbul Alamin. Kenapa sih hujan wae? Hujan teh gede-gede teuing. Jadi wae teu bisa olahraga kan? Teu bisa jalan apa disebutnya? Pagi-pagi teh? Oh, hiking, teu bisa hiking. Oh, hiking. Gak bisa jalan. Gak bisa jalan pagi misalkan, meni mendung pisan cuaca teh tengenah. Mungkin sekilas, ya, mungkin cuman sekelebat begitu keluar. Padahal ada celaan yang tersirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah mencela ciptaan Allah sedikit pun. Ya, yang terakhir jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wal adhhar, pendapat yang paling jelas menurut beliau kebenarannya dari penafsiran al-mursalat adalah ar-riyah. Yang dimaksud dengan mursalat adalah angin, karena tadi dalilnya surat Al-Hijr ayat 22, wa qala ta'ala huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-57. Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira, ya, membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini hukum asalnya angin. Angin itu datang membawa rahmat. Ketika dia menjadi azab, semua karena dosa manusia. Nabi Muhammad SAW ketika melihat mendung, angin besar, Nabi berlindung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit hitam, angin besar, Nabi berlindung. Kenapa? Karena Nabi tahu ketika Allah murka kepada satu kaum, maka Allah mengirimkan angin kencang kepada mereka. Ya, makanya Nabi itu ketika datang angin, Nabi berdoa meminta dua hal berkaitan dengan angin. Apa? Kebaikan dari angin itu dan berlindung dari apa? Keburukan angin itu. Sedangkan hukum asalnya angin yang dikirim sama Allah itu baik. Ini dalilnya nih, surat Al-A'raf ayat 57. Tapi kemudian menjadi azab ketika apa? Ketika umat atau kaum yang mendiami satu negeri durhaka dan ingkar kepada Rabb. Ya, kalau kita makan santai lihat langit mendung, oh mendung rek hujan gede. Nabi enggak, Nabi berubah wajahnya. Nabi kemudian berdoa kepada Allah, berlindung agar tidak ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah itu melihat kaum Ad dan Tsamud hancur oleh apa? Angin berhari-hari. Mereka diombang-ambing oleh angin yang bahkan angin ini membawa api. Betul? Dan ini terjadi kemarin kan di Amerika. Betul? Nah, itu yang Allah kirim kepada umat atau kaum yang dimurkai. Ya, maka kita harus berlindung kepada Allah. Ayo hafal doanya tidak? Doa minta kebaikan angin, berlindung dari keburukan angin. Hafal tidak? Ada yang hafal tidak? Ada? Ada. Nanti di akhir yang mau menyebutkan doanya, terakhir nanti kalau setelah tanya jawab, dapat hadiah panci insyaallah ta'ala. Berarti hanya ibu-ibu yang bisa jawab, ya. Panci. Ya. Nah, baik, sampai di sini jamaah rahmatullah. Mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan. Oh, bapak-bapak juga. Alhamdulillah bapak-bapak. Berarti bapak-bapak, aina giliran bapak-bapak, karena hari Senin kemarin sudah ada yang dapat panci. Alhamdulillah. Ya. Ya, fadhal. Misal. Waalaikumsalam. Akan diangkat seumur hidup selamanya. Iya. Sedangkan di hadis lain Rasul itu setelah berbenar bahwa yang ke surga yang ke neraka itu menutup neraka itu dengan kakinya ketika di apakah itu selesai adabnya buat orang kafir? Gimana? Allah itu akan menutup neraka dengan kakinya gitu tadi.
Ya, Apakah adat itu masih berlangsung? berlangsung masih. Gimana berlangsung? Tidak ada lagi yang masuk dan keluar dari neraka. Dan azab itu berlangsung khalidina fiha abada. Nih. Itu yang menjadi dalil tidak akan berhenti azab mereka. Dan mereka meminta istirahat kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepada mereka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Mendekamlah kalian di dalam neraka itu dan jangan sekali-kali kalian berbicara kepada diri. Mereka minta keluar. Wahum yastarihun, mereka menjerit-jerit. Minta, ya akhrijna, kami pengen keluar. Nggak ada. Diam. Kalian di dalam, jangan kemana-mana. Dan nggak akan pernah bisa kemana-mana. Dan jangan pernah sekali-kali kalian berbicara kepada dia. Sudah. Dan itu konsekuensi kekufuran mereka. Kelas. Kan mereka sudah dikasih tahu. Para malaikat juga ketika mereka masuk neraka, bukankah sudah dikirim Rasul kepada kalian itu? Sudah dikasih waktu kepada kalian untuk mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Kan sudah. Kenapa kalian nggak mengambil pelajaran? Semua itu karena perbuatan mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak insyaallah. Kita jawab dulu pertanyaan masuk lewat kertas. Abdurrahman. Pertanyaan pertama. Ustaz, ada rujukan kitab untuk tafsir juz ke-29? Ya ini Umdatus Tafsir. Pakai saja. Atau juga ada tafsir Muyassar juga ada, bisa dipakai insyaallah. Ada tafsir Muyassar, sudah diterjemahkan juga. Tafsir Al-Muyassar. Tapi kita rujukannya adalah kitab Umdatut Tafsir insyaallah ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apakah hukum laki-laki memakai baju dengan hiasan benang, kancing, warna emas, misalkan batik yang ada Prada di sini tulisannya. Enggak, Prada warna emas. Prada mungkin ya? Betul. Selama tidak ada tasyabbuh dengan perempuan, boleh. Maksudnya orang nggak akan menyangka ini baju perempuan. Dan kemudian tidak ada gambar-gambar makhluk hidup. Nah, kalau batik itu kan seringkali ada makhluk hidupnya. Ini nggak boleh. Tidak boleh dipakai untuk seorang muslim. Hah? Nggak boleh, sama. Apalagi gambar orang. Iya, terus orangnya bari kia jempol. Ya, maksudnya baju-baju tertentu yang gambar makhluk hidup sempurna, manusia, hewan atau yang semisalnya nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sudah 1 pekan ketika hendak tidur, selalu ada was-was takut mati. Ada perasaan jangan-jangan gak bangun lagi. Padahal sudah berusaha mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Baru bisa tidur kalau dada diruqyah. Dan afwan harus muntah dulu, baru lebih tenang. Dan bisa tertidur larut malam. Perasaan takut mati ini harus ada pada diri setiap orang yang beriman. Karena Nabi Muhammad SAW itu ketika mau tidur, persiapannya adalah persiapan wafat. Beliau wudhu dulu, beliau berdoa dulu, beliau berzikir dulu, baca Al-Quran dulu. Dan doa-doa yang dibaca itu adalah doa yang kalau kita wafat di malam itu, kita mati di atas fitrah. Itu kan kata Nabi begitu. Berarti Nabi sudah mengisyaratkan, bisa jadi orang tidur nggak bangun lagi. Ini belum selesai sebentar. Ya, nggak bangun lagi. Nah, kalau kemudian gelisahnya berlebihan, mungkin saja diganggu syaitan. Buktinya mungkin karena diruqyah kemudian muntah atau yang semisal. Ini mungkin ada gangguan syaitan. Tapi jangan khawatir, ya. Selama kita tetap berzikir dan berdoa kepada Allah, maka niscaya gangguan ini akan hilang. Tapi rasa takut matinya jangan hilang. Kalau memang sudah semestinya setiap dari kita takut, maksudnya takut mati itu takut mati dalam keadaan buruk. Menghadirkan perasaan mati terus-menerus itu harus. Karena itulah yang menghalangi kita dari keburukan. Mau maksiat, jangan. Nanti kamu pas mati begini gimana? Dan begitu seterusnya.
Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, ini pertanyaan kertas dulu ya. Saya baca surat Al-Insyiqaq 7 dan 9 maksudnya, atau sampai 9. Bahwa tangan kita ketika menerima kitab dengan tangan kanan, maka hisab kita akan dimudahkan dan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Maksudnya dikembalikan kepada keluarganya di dalam surga dalam keadaan berbahagia. Baik keluarga yang di dunia yang sama-sama masuk surga, atau keluarga yang sudah menantikan dirinya dari kalangan bidadari. Itu pun disebut keluarga. Bidadari itu keluarga bukan? Bapak-bapak, bidadari itu keluarga bapak-bapak atau bukan? Keluarga dekat atau keluarga jauh? Dekat pisan, karena istri-istri kita di surga diantaranya siapa? Para bidadari. Mereka itu nungguin. Para bidadari itu, mereka di dalam rumah terus nungguin siapa? Nungguin suami-suami mereka dari kalangan manusia yang nanti masuk surga. Makanya para bidadari surga itu ngambek ketika suami-suami surga mereka disakiti oleh istri-istri dunianya. Kata para bidadari, waihak, jangan sakiti dia. Minum kopi, Bah. Dan kopi sebentar. Bentar lagi selesai ya. Bentar. Barakallahu fiik. Ya, itu jawaban insyaallah taala, mudah-mudahan cukup. Yang satu yang terakhir yang mau jawab. Coba. Bagaimana keadaan manusia saat jauh sesat dan bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi jauh sesat? Wah, ini jawabannya bisa satu kajian lagi. Insya Allah Anda jawab minggu depan. Ya, datang lagi insya Allah minggu depan. Insya Allah. Barakallahu fiik. Karena suasana sudah tidak kondusif ini. Ya. Nah, yang terakhir Panji. Yang terakhir Panji. Ini amanah. Panji, siapa yang bisa baca doa minta kebaikan dari angin atau berlindung dari keburukan angin? Ya udah, bapak-bapak deh, antum deh, antum. Atau antum udah menikah belum? Menikah udah? Oh semuanya jomblo semuanya. Antum dulu lah yang silakan, fadhal. Ahsan. Antum coba doanya seperti apa? Ya, nggak usah baca dari hafalan. Oh, nggak hafal, antum? Ini. Min syarriha ma ursilat. Ini lebih lengkap doanya. Antum betul? Baik, fadhal. Hadiahnya buat antum. Silakan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Antum datang ke sini sama siapa? Uminya yang mana di belakang? Ya, yang tadi jawab. Oh, yang waktu itu dapat baju juga. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Wah, masya Allah. Bisa kebetulan ya, masya Allah, luar biasa. Berapa hari yang lalu ibunya dapat baju juga. Masya Allah, alhamdulillah. Sampai di sini jamaah rahmatillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya insyaallah, amin. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.